Bismillah. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullah. Guys, hari ini saya ngundang teman saya jauh-jauh datang dari Pulau Madura. Coba sapa dulu pakai bahasa Madura. Dera kabar? Apa itu artinya? Dera kabar itu gimana kabarnya? Oh, apa kabarnya? Maha Damang gitu. Alhamdulillah. Guys, hari ini kami akan podcast tanya-tanya ya seputar hal yang penting bagi kita untuk kita ketahui dan kita dalamin. Penting katanya guys. Tapi sekarang kami ada di dapur. Itu lihat ada kompor, di samping ada meja tenis. Jadi awal mula kami mau buat konten podcast ini apa? Awal mulanya? Awal mulanya kita pas di kelas kan ya. Lagi ada intensif, tiba-tiba kepikiran dari sebuah cerita dalam Quran kan. Cerita itu familiar banget sih. Kita sudah tahu bersama kan. Ceritanya itu cerita Nabi Musa. Nah, dalam cerita Nabi Musa itu ternyata ada kesamaan dengan salah satu kartun yang sering kita tonton. Coba, kartun itu apa? Coba. Kita sudah tahu juga kan, kartun yang dia disembah, bukan disembah ya, menjadi Tuhan. Jadi Tuhan, menjadi Tuhan. Saudara-saudara kita di sana. Terus itu ada kartun bagus sih ceritanya, yang buat kita kayak wah gitu atau bisa tertawa di masa kecil kan. Itu kartun Krishna guys. Ya, Krishna itu identik warna kulit dengan birunya kan. Birunya. Dan juga saya dulu masih kecil lihat Krishna tuh bisa ngangkat gunung pakai jari kelingking guys. Jadi teng ada musik-musik India gitu. Teng ya. Mengalahkan itu kan raksasa atau membelah ular yang besar itu kan. Nah, salah satu kemiripannya guys ya, di waktu kelahiran mereka, maksudnya kelahiran dalam cerita Krishna dan dalam kisah nyatanya Nabi Musa alaihissalam. Kesamanya gini, kalau Nabi Musa kan ceritanya betulan nih, ya walaupun ceritanya Israiliyat, maksudnya bisa dipahami kebenarannya itu belum tentu benar dan kesalahannya itu belum tentu salah karena namanya Israiliyat namanya. Nah, apa tadi namanya? Israiliyat. Israel. Namanya Israiliyat gitu, cerita Israiliyat gitu. Kirain Israel. Lanjut. Gitu ya ceritanya. Nah, kesamanya itu mereka sama-sama hidup atau pada waktu lahir itu dihancurkan di sungai. Itu yang pertama. Yang kedua, mempunyai raja di masa itu yang sama-sama zalim, yang mana memerintahkan seluruh anak laki-laki pada waktu itu untuk dibunuh karena ancamannya kalau yang Nabi Musa itu kisah nyatanya itu dalam Quran itu karena dia akan menjadi penghalang dia dalam persaingan dalam. Oh, jadi kalau seandainya ada anak laki-laki lahir terus hidup besar, bakal raja ini bakal tersaingin gitu. Ya, bukan tersaingin, kayak akan menyebarkan kebenaran yang dari Allah langsung. Kan raja itu kan zalim. Kayak tidak menerima agama, dia harus semua rakyatnya harus patuh sama dia gitu. Kayak penuh dengan tertekan gitu loh pada waktu itu. Coba lanjut. Nabi Musa dengan Nabi Musa itu kesamaannya juga mereka itu sama-sama dihanyutkan pada waktu kecil. Kan kalau ceritanya Krishna itu kan Dewa Krishna kan Dewa Krishna kan dihanyutkan juga di sungai apa namanya? Gak tahu namanya. Kalau Nabi Musa itu ceritanya di sungai Nil. Nah, sama-sama dihanyutkan. Nah, kesamaannya juga yang aku baca juga tuh mereka itu pas lagi tentang sapi yang disembah. Nah, kalau kan sekarang itu kan ada kayak orang India itu kan orang Hindu atau apa ya sih. Kayak orang-orang di sana kan ada yang menyembah menyembah sapi kayak sampai sapi-sapi hidup nih.
disembahlah kayak diberi kalung atau apa sampai gak makan daging gitu kan. Itu sapi itu disembah atau dihormati? Kayaknya tuh sapi itu kan nggak boleh makan dagingnya. Terus dihormati, dipakai kalung-kalung. Terus itu dewa atau kayak apa gitu? Secara detailnya sih kurang tahu ya kenapa sapi kayak dipuja-puja zaman sekarang itu kan. Cuma kesamaannya itu pada saat awal mulanya pas Nabi Musa, ceritanya Nabi Musa itu di saat Nabi Musa itu pergi untuk menuju keridhaan Allah gitu dalam Al-Quran. Terus Allah menegurnya dalam Al-Quran. Menegurnya, kenapa engkau meninggalkan kaummu padahal aku telah memberikan cobaan kepada kaummu dengan disesatkannya kaummu itu melalui perantara Samiri. Nah, apa? Samiri namanya. Oh, ini inti pokok ceritanya. Bukan inti. Kan ini kan ceritanya tentang kesamaan antara kisah nyata dan kisah yang nggak tahu kenyataannya itu yang cerita Krishna. Nah, kalau awal mulanya pas kisah Nabi Musa itu, awal mulanya sapi disembah itu karena Bani Israel pada waktu itu membawa harta rampasannya Fir'aun yang sudah ditenggelamkan. Nah, itu banyak sekali emasnya sampai mereka kelelahan. Nah, kan Nabi Musa jalan duluan nih ceritanya. Kaumnya bukan ditinggal, menyusul di belakang. Nah, terus karena mereka kelelahan bawa hartanya yang banyak itu yang Fir'aun, Samiri itu punya kayak ide gagasan gitu, nggak tahu dari mana. Samiri. Nah, dalangnya itu Samiri. Bahaya guys, Samiri. Pada waktu itu. Lanjut. Itu perhiasannya itu dibakar ke api dan jadi anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Maksudnya patung anak sapi yang bisa mengeluarkan suara. Sehingga Samiri membuat kaum Nabi Musa, Bani Israel itu menipu mereka dengan bilang kalau ini Tuhan Musa yang telah dilupakan. Tuhan Musa yang telah dilupakan. Tuhan kalian dan Musa yang telah dilupakan. Berarti kan Nabi Musa itu punya Tuhannya itu sapi. Enggak gitu. Cuma Samiri itu kayak membodoh-bodohi mereka. Iya, maksudnya gitu dibodoh-bodohan. Kan karena patungnya bisa mengeluarkan suara katanya kan. Bani Israel kan bodoh ya. Udah dikasih nikmat, diselamatkan dari Fir'aun, dikasih makan dari langit langsung, gak usah masak, mana wasalwa. Nah, itu masih aja membangkang. Kayak contoh-contoh ceritanya itu yang Nabi Musa nyuruh Bani Israel suruh menyembelih sapi betina. Nah itu mereka masih banyak pertanyaan guys, masih banyak pertanyaan warna apa sapi yang kayak apa, harus yang bagaimana, itu mereka bertanya. Mereka masih tanya padahal tinggal kalau suruh sembelih sapi ya tinggal sembelih aja sapi sembarang, yang penting sapi betina gitu. Itu masih nanya warna apa, kan nanti makin sulit kan? Iya. Mereka tuh banyak pertanyaan, protes, gak mensyukuri nikmat gitu. Memang. Nah mereka tuh termasuk kaum yang bodoh sih. Ya, dari apa gitu. Ya, lanjut kita ke topiknya tadi. Terus dia menipu kaum Nabi Musa dengan menciptakan sapi, ada suara-suaranya. Menciptakan kayak membakar perhiasan kayak kalau pembuatan emas itu kan harus dibakar dulu kan. Dibakar dilelehkan. Nah, paham. Dibuat patung anak sapi sama Samiri. Dan itu kenapa mengeluarkan bunyi? Kan ada celah lubang. Oh iya. Ini kan? botol nih. Kalau ada lubang gitu sih bunyi kan. Atau apa gitu yang angin masuk atau keluarnya dalam lubang itu kan bisa mengeluarkan suara. Nah, Bani Israel itu saking bodohnya mereka menganggap itu Tuhan asli. Padahal sudah dijelaskan sama Nabi Musa, Tuhan kita adalah Tuhan langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Azza wa Jalla. Masih aja membangkang. Tahu jalan mereka, pikiran mereka. Suaranya seperti gitu ya sih ya.
salah satu kesamaan tahu kan tadi kan kayak dihanyutkan, terus sama-sama hidup di zaman raja yang zalim, terus kesamaannya juga tentang sapi itu yang disembah awal mulanya gitu. Tapi kebenarannya kan wallahu alam kan antara mereka yang mengadakan kisah Krishna dan Al-Quran yang sudah benar, itu yang sudah jelas benar, itu memang sudah benar. Cuma atau mengutip gitu dari Al-Quran mereka mengadakannya kan. Kita nggak tahu ya, Allah alam ya, kita kembalikan kepada kita masing-masing. Saya di sini cuma berpikir aja gitu, cuma kayak sharing-sharing. Gimana menurut kalian guys? Coba tinggalkan komentar ya. Tapi di balik berpikir itu kan ada namanya tuh baca buku, terus pengetahuan kayak di internet sama guru. Mungkin guru kamu tuh pernah menjelaskan di pondok. Iya. Aku pernah tanya ke guru mantik, guru akidahku dulu di pondok. Ustadz gitu. Sampai sekarang itu masih ada nggak sih keturunan Bani Israel yang hidup sampai sekarang? Nah, kata guru saya pas lagi pijit guru ustadku di sana, Bani Israel itu dari dulu sampai sekarang itu memang bani atau keturunan yang sangat bangkang, sampai sering disebut-sebut dalam Al-Quran sebagai pengingat bagi yang membacanya kan. Bani Israel sering kita bacakan, Bani Israel gitu kan. Itu sebagai pelajaran aja bagi kita. Kalau hidup atau sampai sekarang itu wallahu alam, apakah Israel yang sekarang lagi menjajah orang Palestina, terus Irak atau Lebanon itu bukan, atau mereka, apakah mereka keturunan atau apa, wallahu alam. Karena dari segi kebodohannya kita tahu sendiri, kita bisa menilai sendiri kan ya. Saya gak usah perjelas lagi kan, kalian bisa menilai sendiri, atau kita bisa melihat sendiri keadaan kita gitu aja. Tapi setidaknya kita balikan cerita ini ke Al-Quran. Iya, kita kembalikan ke Al-Quran dan Sunnah. Ya, setiap buku yang kita baca kembali ke Al-Quran. Oke? Tapi setiap animasi, setiap cerita kartun, pasti itu ada kisah nyatanya gitu. Nah, sama hal dengan yang kita bahas sekarang, itu adalah kisah Krishna. Krishna kan dewa yang dianggap oleh kaum sebelah kan, dipuji-puji gitu. Nah, tapi kemiripannya dengan Nabi Musa. Mungkin orang-orang Hindia itu sebenarnya beragama Islam. Mungkin ya, karena Hindia juga ada yang Islam. Ya, ada Islam, tapi bukan maksud itu ini pemikiran mereka tuh Islam, tapi apa yang nyebutnya tuh masih sesat gitu. Masih belum dapat hidayah. Belum dapat cerita yang benar gitu, bukan dapat hidayah gitu. Makanya Dewa Krishna itu kerap sekali di sana tuh dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tapi kan kalau orang-orang Hindu, orang India lah gitu, dewanya kan banyak, bukan hanya Krishna. Iya. Mungkin di balik cerita dewa-dewa lain tuh ada cerita-cerita nabi lain gitu. Mungkin kayak nabi yang banyak mujizatnya, seperti kita tahu kan Nabi Isa punya mujizatnya banyak, Nabi Muhammad SAW, dan juga Nabi apa yang banyak mujizat? Ayo, Nabi apa ayo? Selain Nabi Isa sama Nabi Musa yang punya mujizat. Nabi Daud mujizatnya apa? Zabur ya. Betul. Ayat Taurat Musa. Ya, benar. Jadi guys, apa pendapat kalian semua tentang topik yang kami bahas pada malam hari ini? Tinggalkan komentar, baik buruknya nanti akan kami perbaikin. Kalau ada kata-kata yang salah atau kurang literasi bagi kami, tolong diingatkan karena kita memang masih kurang masih kurang banget. Tapi tekad kami yang kuat buat video ini, buat podcast ini, untuk membahas ini sangat-sangat effort banget gitu. Siapa tahu kalian bisa meninggalkan jejak, kami bisa saling sharing kan di komentar. Nanti kan kami akan bahas
terkait lagi tentang cerita-cerita apa gitu, mungkin pengalaman lah dari saudara kita orang Madura ini, mungkin teman-teman lain juga banyak kan ya. Soalnya nih guys, kami ini satu asrama. Satu asrama tuh banyak dari berbagai macam daerah, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Makanya tujuan saya buat konten podcast ini akan membangun relasi banyak dan juga belajar kan. Bagus itu. Bagus. Kayak Fajar, bagus itu. Jadi kan kami bisa belajar banyak dari saudara-saudara semua gitu. Siapa tahu ada yang komen negatif buruknya kami ambil semua. Jadi kami bisa belajar. Jadi setiap apa yang kami upload itu bisa menjadi pelajaran bagi kami. Oke? Untuk hari ini mungkin kayaknya segitu dulu ya. Iya. Karena kita punya agenda kan ya. Kami punya agenda malam ini karena kami mau Ngopi dulu. Ngobrol perkara iman. Betul. Ya udah, saya Rian dan Saya Lukman Hakim mengucapkan terima kasih banyak kepada Allah. Kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lo salaman. Lanjut ya. Tutup. Alhamdulillah.